Karena agama Islam itu yang dibahas adalah nilai keadilannya. Sebuah negara di mana orang dia harus bisa menjamin rakyatnya di sini mendapatkan keadilan. Walaupun yang namanya adil itu bukan berarti harus sama rata, tapi adil adalah harus sama-sama merasakan. Saudara, orang yang tanggal sekaya-kayanya orang yang kerja di tambal ban tidak akan bisa sekaya orang yang punya pabrikan. Betul tidak? Sekaya-kayanya supir bis tidak akan pernah bisa rezekinya, pendapatannya melebihi atau bahkan menyamai pemilik bis. Sudah pasti beda, Pak. Tapi kalau sama-sama merasakan, dia merasakan juga inti negara itu. Dia merasa ada keadilan. Nah, syariat itu isinya itu. Makanya NU menyampaikan bahwa syakrul daulah, bentuk negara itu dalam Islam diserahkan kepada kearifan lokal. Arab Saudi bentuknya negara kerajaan. Emirat Arab modelnya imarat, kerajaan-kerajaan jadi satu. Malaysia modelnya begitu. Silakan. Indonesia bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Orang Brebes bilang NKRI. Yang penting isi daripada NKRI Pancasila menjamin hak warga negara, terutama orang Islam, bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Saya mau tanya sekali, panjenengan ini yang Brebes, selama ini apakah pernah merasa ibadah di Brebes, di Indonesia dihalang-halangi? Mau sholat susah, ada atau tidak? Mau pakai jilbab susah, merasa apa tidak? Mau haji susah, mau pakai nama Islam susah. Kenapa tidak? Kalau di Cina nggak boleh pakai nama Islam di KTP, tapi hanya dalam panggilan sehari-hari. Indonesia membebaskan. Di Thailand itu pakai nama Islam dulu sulit. Saya punya senior kuliah di Medina, temennya itu aslinya dari Thailand. Dilihat paspornya sama nama Islamnya beda. Nama Islamnya misalnya Abdullah, di paspor Sungkit. Apa namanya? Sungkit. Nah, yakni Abdullah tidak hina di Jawa Sisafah paspor bentuk Sungkit. Kalau bukan Abdullah, kenapa kok di paspor tuh Jawa Sisafah kok namanya Sungkit? Dia bilang itulah negeri. Tahu dulu tinggal di Indonesia. Di Indonesia orang mau pakai nama apa saja bebas. Betul itu ya? Kecuali orang Brebes. Katanya di sebelah sana. Sekarang masih ada Pak Allah. Kalau anaknya lahir bulan Safar, itu Pak PJ takut ngasih nama anak ujungnya mana. Kenapa? Takut rezekinya lepas lagi. Kalau lahir bulan Safar nggak berani ngasih nama Maimunah, Khadijah, takut rezekinya apa? Lepas. Pasti namanya ujungnya ingkem, Casim, Tulkiyum. Kalau laki-laki Salim, walaupun haji tidak dilarang, tidak dipersulit, betul ya? Kalau ada orang yang mau berangkat haji padahal punya uang, bukan karena negara mempersulit, antriannya lama, atau memang orang yang tidak mau haji. Saya mau ceritain, tapi rahasia dan ngomong. Sekitar 20 tahun lalu, sebelum haji semacam ini antrinya panjang,
Saya pernah diundang pengajian di Larangan, Kecamatan Larangan. Itu jauh ke sana ya? Jauh. Larangan. Wali Matu Sapa ya. Itu wali Matu Sapa yang haji itu sepuh-sepuh. Umurnya itu 80, sudah paling. Saya tanya sama masyarakat Larangan, ini mau yang haji tua ya? Begini Pak Kiai, orang sini punya kepercayaan. Kalau masih muda pergi haji, biasanya cepat mati. Benar ya? Itu ya, arane haji sodikin. Maka haji umur 40, pulang haji sebulan meninggal. Di sana ada lagi yang muda, haji Ali, umur 30, pulang seminggu mati. Makanya orang sini haji rata-rata umurnya 60, 70, 80. Kalau belum pulang mati jelas panik. Ya Allah. Indonesia ini negara yang luar biasa, mundur dan gak begitu. Islam di sini betul-betul dijalankan, bukan saja kemudahan menjalankan syariatnya. Islam kalau kita lihat di Indonesia ini, apa yang diajarkan Nabi, khuluqan wa syariat, akhlak Nabi, syariat yang diajarkan Nabi, kecuali mungkin beberapa adat kebiasaan ya, maka Anda bisa ikuti di sini semua. Kalau Nabi dikatakan Masya Allah, orangnya akhlaknya bagus, penuh senyum. Wa idza tabassama an mithli hablil ghamam wa idza takallama faka'anna ad-durru yasqutu min dhalikal kalam. Karena itu kalau bicara, ya Allah penuh senyum. Sekarang kalau lihat orang yang banyak senyumnya itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau lagi di Mekah, haji, umroh, orang sama-sama bilang, termasuk kemarin Imam Ahmad, putranya Imam Ali Hudayfi, tadi pagi atau duhur tadi khutbah Jumatan di Masjid Istiqlal, apa isinya? Saya baca beritanya, karena saya tadi juga makan siang ya, ditelepon sama Mulhaq ini. Kiai, diajak makan siang, saya perjalanan Semarang mau ke Brebes. Oh ya sudah. Itu beliau mengatakan saya tidak bisa melupakan keramah tamahan orang Indonesia itu. Asyun basyushun, asyun basyushun. Karena sebelum ini, orang Brebes akhirnya. Biar awak kakinya injek tidak marah, malah yang injek dimintai maaf. Bapak, maaf kaki saya injek. Cuma orang Brebes ya. Orang Brebes kok. Orang Brebes itu menganggap agama itu mudah. Karena Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bahwa Islam ini mudah. Makanya ada orang sepuh ya, Pak Haji Selamat itu sepuh, Mbak Haji Selamat haji tawaf muter Ka'bah, doanya cuma satu. Sambil tawaf doanya itu satu, doanya apa? Sambil tawaf doanya, ya Allah pada baik Allah, pada baik Allah, pada baik, pada baik Allah, pada baik. Tawafnya pada doanya pada baik, jangan. Sakit doanya pada baik. Waktu ditanya sama orang-orang, lah kok tawaf sakit doanya ya Allah pada baik, Allah pada baik. Gak usah pemahami. Nah kayak wong sing pada belum masih Jawa kayak bahasa Arab, pasti doanya nanti di sini dia. Lah itu maksudnya pada baik kayak Allah.
Yang maksudnya pada baik kayak kue, jalurnya pada baik. Masanya bisa orang paham. Masanya mereka orang paham. Cuma orang berbes yang bisa begini. Allahu Akbar. Tapi Islam itu jadi ini. Yang tidak salah memang. Wong haji itu tidak ada rukun qauli. Sholat ini masih ada rukun qaulinya. Wajib baca Fatihah, wajib baca tahiyat, wajib baca sholawat, wajib takbiratul ihram harus dibaca, wajib salam. Haji orang, makanya dia tahu doa pada baik sah. Kok kayak enggak? Lalu haji ini kan pesu. Lalu ketahuan bahwa suruh ngamalin doa panjang-panjang. Betul apa tidak? Doa aja ya Allah pada baik Allah. Jadi kalau Nabi itu katanya orangnya ramah, hasyun basyush, maka orang Indonesia lah yang mencontohkan akhlak dia. Gak pernah marah. Orang sana itu pasti kalau telepon Indonesia. Saya pernah satu malam sambil menunggu melempar jumrah mati di Mina, Jakarta sekitar kanan kiri. Saya menunggu. Samping saya ini ada orang Arab, pakaian yang gamis, ada ujungnya. Saya pikir ini pasti orang Maroko atau Aljazair atau Mauritania. Dari pakaiannya ada jalabiah, jalabiah. Saya sapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maghrib, abrak maghrib. Panjenengan dari Maroko? Ya, kata beliau. Bukan. Aljazair, panjenengan dari Aljazair? Ya, bukan. Mauritania, apakah panjenengan dari Mauritania? Ya, bukan. Yang baik mempercandai saya. Suruh itu terus. Beneran. Anak Saudi. Saya orang Saudi kata dia. Lakin walidi wa ajdadi jauh min Uzbek. Tapi bapak saya, kakek saya asalnya dari Uzbek. Kalau wajahnya putih banget. Beliau langsung menebak saya. Karena saya taruhan Indonesia, Indonesia ya. Jakarta, ayo Jakarta. Ya, saya dari Jakarta. Asli Turkiya. Apa kata beliau? Ada luar Jakarta Marwah. Saya pernah ke Jakarta sekali. Ada luar Puncak. Saya pernah ke Puncak. Oh, Puncak juga. Ada lu Bandung, saya pernah ke Bandung. Apa kata beliau? Ana walau zurtu marratan Indonesia. Saya walaupun hanya sekali ke Indonesia, ra'aituhum zu khuluqin. Kalimat ini saya catat. Tapi saya melihat orang Indonesia rata-rata zu khuluqin, akhlaknya bagus. Begitu beliau bilang begitu, hidung saya maju di alam Indonesia. Saya rendah, tapi orang Indonesia itu kan jujur ya. Kalau ibadah sama ilmu sepertinya kalah sama orang Saudi. Saya bilang begitu. Dan kata dia, al-muhim yakni finnasi khuluq. Manusia itu yang penting akhlak. Kanjeng Nabi itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ma'annahu kamilul aqli wa kamilus sifat wa kamilul ilmi, lakin as-sana'u min Allah Ta'ala fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad huwa fi kamalil khuluq. Nabi itu kata Syekh Muhammad dalam kitabnya Muhammad al-Insanul Kamil,
Kanjeng Nabi itu ilmunya sempurna, akalnya sempurna. Tapi Allah memuji dalam Quran itu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bukan berarti ilmu tidak penting, bukan. Tapi ternyata orang itu kesan pertama pada orang lain adalah akhlaknya. Jenengan ilmunya tinggi, tapi sombong, orang nggak senang kan? Betul. Jenengan sugih, kaya, tapi galak terus, orang tidak ada yang senang. Jenengan punya jabatan tinggi, tapi adikan adikunya tidak ada yang senang. Tapi begitu panjenengan akhlaknya bagus, Anda akan dihormati. Itulah panjenengan. Kalau ilmu saya harus jujur, orang Indonesia secara umum ya, sama orang-orang di Timur Tengah, ulamanya secara umum ya, secara umum. Kalau satu persatu, mungkin kalau levelnya di Subhan nggak kalah. Tapi kalau dibikin rata-rata itu benar rata, jujur kan. Saya ke Afghanistan, ketemu sama Menteri Pertambangan Afghanistan. Saya bawa kitab kiai saya dan bawa beberapa kitab saya. Kitab pembahasan saya bawa. Kalau Ki Subhan membaca kitab Asbabun Nuzul, bahasan menulis tahlil atas kitab Asbabun Nuzul. Namanya Anwarul Basair ala Ta'liqatil Asbab wal Nuzul. Saya bawa kitab saya. Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi. Saya bawa kitab saya Tuhfatul Qasi wal Dani fi tarjamah Syekh Nawali Al-Bandari. Saat kita belum Afghanistan, saya tulis kitab saya dan saya berikan hadiah buat beliau. Kecil kitab ini 40 halaman, tapi saya tulis di Afghanistan. Tapi saya kagum sama orang-orang Menteri Pertambangan itu mensyarat Sahih Bukhari 7 jilid. Menteri Pertambangan, bagaimana Menteri Agama? Isi saya, ya Allah. Ulama itu baru ulama Afghanistan, belum ulama Maroko, ulama Ali. Bab ilmu secara umum orang sana ya orang kita ini kalau nggak ngobrol benar pasti ngajinya pas-pasan, betul ya? Ya lumayan lah, alhamdulillah. Bahasa Arab sebagai bahasa utama untuk memahami Quran hadis, yang pintar ya pasti yang ngobrol. Pondok pun itu kalau sejak aliyah, kalau pasca aliyah kan pondok salaf baru buat. Sekarang kalau cuma salafiyah, salafiyah, lalu nggak lagi ngaji, ya bahasa Arab pas-pasan. Pergi haji, umroh, keluar dari masjid ibu-ibu ditawari kudukan. Siti Rahma, Komsarian, dia katanya. Iya. Arab nawar rongrew bahasa Arabnya bingung. Untung ingat sholat subuh, wan rokaat ini. Maksudnya yang ini, jadi rokaat ini. Untung yang gagal paham, baca berbes. Akhirnya dijawab, la. Salah rakaat qadalillahi ta'ala Allah. Dulu. Kemudian dari ta'ala, saking senangnya dikasih jawab mustaqbilal qiblah. Ini sudah. Jadi orang Indonesia ini kata bapak tadi itu, yang beliau katakan, saya walaupun baru sekali, ana walau zurtu marra Indonesia, saya walaupun baru sekali ke Indonesia, lakin ra'aituhum du khuluqin. Saya lihat orang Indonesia itu akhlaknya bagus banget. Senyum, itu kadang-kadang saking kami mau Indonesia sering bukan-bukan. Paham betul? Padahal orang Indonesia akhlaknya sah. Kalau di Arab sana terkenal, nggak pernah ribut. Di masjid pernah lihat orang Indonesia di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ribut hanya karena tempat sholat. Pernah lihat begitu?
di toilet Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada yang betul-betul itu. Tidak pernah ribut orang Indonesia, karena kalau ribut tidak ngerti bahasa. Ya Allah, ya Rasulullah. Nanti kurung. Jadi saudara, sunnah uluhiyah ini yang harus kemudian kita contoh. Kalau kita mau lihat bagaimana sunnah uluhiyah Kanjeng Nabi lebih banyak diikuti yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Adab. Bagaimana tawadhunya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau bahasa sekarang, Nabi itu gampang tawadhu. Waktu saya Nabi itu sampai budak saya pulang sopan. Lu Kanjeng Nabi aja ditarik-tarik sama ibu-ibu di Medina. Mau, apalagi saya diundang ke masjid Brebes. Walaupun panitianya nggak ke rumah saya jarang pulang. Saya mau sombong sudah tua atau PBN kok cuma giliran kalau panitia gitu. Saya mau marah nggak berani. Saya ingin Kanjeng Nabi sombong. Kalau Mbak Yai kan ya guru saya, maupun saya teman pokok kapan itu panitianya dulu, wala WA hari ini. Tapi saya ya itu Kanjeng Nabi dalam bab tawadhu itu di kitab Riyadhus Shalihin. Kanjeng Nabi itu, ya Allah, kalau ketemu anak kecil, kata Anas bin Malik, karena Anas bin Malik itu saling ala sibya. Anas bin Malik dia ketemu bocah cilik tadi benar. Assalamualaikum. Kata temannya, itu bocah cilik itu salam belum Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluha. Kanjeng Nabi kayak pun. Waktu saya masih kecil saya lihat sendiri ketemu anak kecil. Assalamualaikum. Tawadhu. Sama nenek-nenek, ibu-ibu. In kanat amatun min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad taliqu bihi haitsu sya'at. Hadisnya seperti itu. Kata Anas bin Malik. Kanjeng Nabi itu ditarik-tarik sama ibu. Kanjeng Rasul mriki diajak selfie kalau bahasa sekarang. Kalau bahasa sekarang diajak apa namanya? Selfie, diajak foto, diajak apa? Oke, Kanjeng Nabi tahu. Islam yang semacam ini yang mesti harus kita perlihatkan. Selain tentu bagaimana mengikuti sunnah Nabi dalam bab ubudiyah, dalam bab ibadah. Jadi saudara-saudara para tahu apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun ini bukan kitab hadis, tapi kitab Ihya Ulumuddin yang paling pun kalau Kiai Subhan mengajar 24 tahun. Di situ berisi tentang aqaid akidah. Di situ berisi tentang syariat fikih. Di situ berisi tentang akhlak. Dan setiap bab rukuk ujian, memberikan dan lain sebagainya itu pasti ada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan semua warga Brebes beruntung masih punya ulama-ulama kiai-kiai seperti Mbak Yusuf. Moga-moga beliau diberi panjang umur, sehat, bisa mendampingi kita semua untuk menjelaskan indahnya syariat Islam. Ya tentu Maulid Nabi malam hari ini tak akan pernah cukup menjelaskan tentang indahnya ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail. Saya hanya memberikan gambaran sedikit sebagian. Dari situ saja kita bisa lihat bagaimana dahsyatnya
indahnya akhlak Nabi. Kita melihat akhlak ulama saja, wis kayak aku asli. Beliau diundang 3 kali, nggak bisa ngomong tetap datang. Walaupun hanya betul, tapi sudah lumayan. Saya nggak tahu kalau diundang ke Jakarta 3 kali nggak dikasih itu apa masih datang. Tapi itu luar biasa. Dulu saya ingat ada kiai seperti beliau, namanya Kiai Yasin Blitar, Kiai NU yang dapat penghargaan. Diundang tidak datang padahal mati. Diundang lagi tahun depannya datang lagi sampai 3 kali baru dikasih. Tapi kadang-kadang ada kiai yang memuji kiai itu. Oh, berarti ikhlas tenang. Apa namanya? Ikhlas luar. Nah, baru melihat ikhlasnya umatnya Kanjeng Nabi, kiai semacam ini kita kagum. Allah. Baru melihat tawaduknya umatnya Kanjeng Nabi, kita kagum. Baru melihat zuhudnya umatnya Kanjeng Nabi, ada kiai zuhud. Kita kagum. Fakaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin Anda akan membayangkan bagaimana dengan zuhudnya Rasulullah, bagaimana dengan tawaduknya Rasulullah, bagaimana dengan ikhlasnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan Bapak Mahmud atas segala tausiahnya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia, untuk acara pamungkas pada peringatan Maulid Nabi akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Haji Ahmad Jarudi Al-Hafidh. Pada beliau dihaturkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'am wa yukafi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dhurriyyatina وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في جمعنا أنت جميع مولد الرسول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.